Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia kita, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, saya Muhammad Widaksan mewakili penyelenggara acara ini, yaitu Grup CC and Friends dan FIKP Unhas, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Piponur LC dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berbuat kebaikan sehingga bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian belajar bahasa Arab ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-23. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube Sesi and Friends. Dan seperti biasa, kajian kita akan diisi materi oleh Ustadz selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustadz dan moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja mempersilahkan Ustadz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman. Oke, Alhamdulillah kita sudah di pekan ke-23. Dan pekan ke-23 ini jadi saya bentuknya kayak dirapel ya. Nah, karena dulu kemarin itu satu-satu ism domir. Nah, kalau sekarang dirapel. Dirapel itu disatukan semua, kemudian babnya apa. Oke. Hari ini yang kita pelajari adalah isim berdasarkan perubahan akhirnya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya di awal-awal itu pertemuan 1 sampai 5 itu ada isim berdasarkan jenis, muzakkar dan muannas. Ada yang kedua isim berdasarkan jumlah, mufrad musanna dengan jama'. Nah, kalau ini isim berdasarkan perubahan akhirnya. Jadi kata benda di dalam bahasa Arab itu bisa saja berubah. Apakah berubah atau tetap? Nah, makanya yang kita pelajari, apakah berubah atau tetap? Ya, kalau di dalam bahasa Arab namanya mabni, yang tetap. Kalau yang berubah namanya mu'rab. Nah, ini istilah-istilah yang selalu harus kita hafalkan ya. Nah, saya ulang ya, kalau mabni itu tetap tidak berubah, sedangkan mu'rab itu berubah. Oke, ada yang berubah dengan harokat, tanda bacanya, tanda baca itu ada 3, ada 4 sebenarnya, tapi sukun tidak masuk, yaitu dhamma fathah dengan kasroh atau dhammatain fathatain dan kasrotain. Ada juga yang berubah hurufnya dari wa menjadi ya, contohnya muslimuna muslimina. Sebenarnya sudah kita pelajari, hanya judul besarnya itu kita belum tahu. Nah, ternyata nanti kalau kita tanyakan mabni atau mu'rab itu sudah tahu. Oh, yang selama ini kami pelajari adalah mabni. Oh, yang selama ini kita pelajari mu'rab, bisa berubah. Oke ya, ini judulnya Al-Ismu bin Nazari ilal Bina. Kata benda ditinjau dari perubahan akhirnya. Ingat kita masih di seputar isim ya. Kenapa? Karena isim ini pembahasannya panjang dan paling banyak kosakatanya. Nah, berbeda dengan fiil. Fiil itu walaupun ada pembagiannya tapi berkutat pada 3 saja. Madi, mudhari, amri. Dan tambahannya nahi. Itu telah terjadi, sedang terjadi, perintah dan larangan. Nah, adapun isim ini banyak ya. Oke, makanya kita fokus dulu di isim. Insya Allah berangsur-berangsur nanti bertahap ya. Secara bertahap kita masuk ke fiil perubahannya. Supaya lebih paham ketika kita baca Quran. Oh, ini kembali kepada siapa ini?
pelakunya siapa, objeknya siapa. Jangan sampai kita salah dalam mengartikan atau menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, next berikutnya di slide kedua, ini dia ya. Ini secara garis besar yang kita bahas materi hari ini ya. Al-ismu bin nazari ilal bina. Kata benda ditinjau dari perubahan akhirnya. Oke, di situ al-bina perubahan akhirnya ada dua, mabni dengan mu'rab ya. Mabni itu banyak pembagiannya, tapi mu'rab itu cuma dua. Tapi dia yang paling banyak kosakatanya. Ya, kalau mabni itu sedikit kosakatanya. Karena sudah masuk ke ismud domir. Mabni itu tetap, jadi tidak berubah. Contohnya ya, ismud domir. Ismud domir itu kata ganti. Contohnya huwa. Apa akhiran hurufnya? Wa. Apa harokatnya? Fathah. Pernahkah kita membaca hui atau hui atau hu? Tidak pernah. Tapi kita selalu membaca huwa. Contoh dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, huwa. Huwa tidak pernah jadi hui, tidak pernah jadi hu. Ya, ismud domir. Anta tidak bisa berubah menjadi anti. Kamu laki-laki ya tetap anta. Kalau dia berubah harokatnya, maka berubah maknanya. Oke ya. Kemudian ismul isyarah. Nah, semua ismul isyarah kecuali bagian keduanya atau bagian musannanya itu dia mu'rab ya. Nah, semuanya ismul isyarah itu mabni kecuali yang bagian kedua hadani, hatani, kemudian zanika dengan tanika. Nah, itu yang mu'rab. Nanti ada dibahas satu-satu. Saya bacakan saya dulu ya. Ism mausul, kata sambung. Nah, kata sambung ini contohnya alladzi. Pernahkah kita bilang allazia, allaziu, allazi? Nah, allazi tidak mungkin. Yang benar adalah allazi, mati sukun ya-nya. Kemudian alladzina yang selalu kita baca ya ayyuhalladzina. Alladzina tidak pernah berubah menjadi alladzini, alladzinu. Oke. Kemudian ismul istifham kata tanya contohnya man, siapa? Man anta. Nah, ini dua-duanya mabni. Man mabni, anta mabni. Siapakah Anda laki-laki ya? Tidak pernah dibilang manu, mana, mani. Nah, kemudian anta ya laki-laki ya. Man, kaifa, kaifa haluk. Ya kan? Tidak pernah bilang kaifi dengan kaifu. Nah, ini namanya mabni, tidak berubah. Oke, malah ada yang mengatakan sampai hari kiamat itu tidak akan berubah. Jadi mabni ini sampai hari kiamat tidak akan berubah. Jadi kalau ada orang Arab atau ada orang Indonesia atau orang yang lain mengubah ya tidak mungkin lah. Nah, orang Arab saja susah mengubahnya, apalagi kita yang orang non Arab. Kemudian ismu syarat. Nah, ismu syarat kata syarat. Contohnya manjada wajada. Tidak pernah kita bilang manu mana dengan mani, jada wajada. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ismu zarf, kata keterangan. Ismu zarf, kata keterangan ini nanti ada pembahasannya terbagi menjadi dua, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ada yang tetap dan ada yang berubah. Yang kita pelajari sebelum-sebelumnya adalah yang berubah. Contohnya amama bisa berubah menjadi amami. Nah, contohnya min amami dari depan. Oke, berubah. Ada juga yang apa namanya yang tidak berubah mabni. Contohnya al-an, al-ana. Nah, sekarang, amsi, kemarin itu tetap amsi, tidak pernah berubah menjadi amsu dengan amsa. Oke. Kemudian berikutnya adalah ismul fi'li. Nah, ismul fi'li yaitu kata benda yang bermakna kata kerja. Oke, kata benda bermakna kata kerja. Tapi saya Oke. Ismul fi'li yaitu kata benda yang bermakna kata kerja. Contohnya aminu. Ya kan? Dia tetap dhamma, tidak pernah mungkin amini, amina dengan amin. Yang selalu kita baca adalah karena dimatikan. Nah, semua bahasa Arab kalau dimatikan ya mati sukun, itu amannya. Tapi yang masalah adalah ketika kita menanyakan apakah dia dhamma, fathah, kasrah dengan sukun di akhirnya. Contohnya saya bilang kaifa haluk. Nah, kaifa haluk. Nah, itu yang sudah mahir itu kalau yang bilang kaifa haluk. Kalau orang yang atau yang bercakap saja tidak belajar nahu sorobnya kaifa haluk. Nah, tapi kalau kita sudah belajar ke apa namanya nahu sorob kemudian kita ingin apa namanya supaya lebih memudahkan kita mempraktekkan nahu dan sorobnya ya kita mengatakan kaifa haluka. Oh, ternyata bukan kaifa haluk sukun. Kenapa? Karena saking banyaknya kita ya. Ini terjadi di pesantren juga. Nah, atau di beberapa yang saya ajar kursus ketika
saya memberikan soal atau latihan kepada mereka, mereka itu rata-rata mensukunkan di akhir. Nah, contoh ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa huruf terakhirnya? Nah, nun itu alamina, alamini, alaminu atau alamin, sukun. Sukun dengan sukun, iya sukun, nun sukun. Nah, rata-rata semuanya sukun. Kenapa? Karena kebiasaan kita untuk mematikan. Nah, berbeda kalau kita baca baik-baik. Oh, ternyata mati fathah, mati dhamma, mati kasrah, nah, mati sukun, benar-benar mati sukun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rohimi, rohimu, rohima dengan rohim. Nah, itu kenapa kita bisa tahu dia dhamma, fathah, kasrah dengan sukun ya? Karena kita belajar nahwu sorofnya. Itu di dalam bahasa Arabnya atau nahunya itu namanya i'rab. Menjelaskan satu persatu kata dalam kalimat bahasa Arab. Ya, tapi kita tidak pelajari itu nanti tingkat tinggi. Yang kita cuma bahas cuma kulit-kulitnya saja, belum terlalu mendalam. Ya, oke. Kemudian ismul fi'il ya aminu, kemudian wala takul lahu uffin. Nah, itu selalu bilang uffin, yang berkata kepada kedua orang tuanya. Nah, wala takul lahu uffin. Nah, kalau kita kan biasa dalam Al-Qur'an kita matikan wala takul lahu uff. Kayak gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya kalau bahasa Makassarnya dede, saya mising. Nah, itu enggak boleh ya. Oke, kemudian yang mu'rab. Nah, kalau yang mu'rab berubah itu cuma dua. Ada yang tadi saya sudah bahas, ada yang bil harokat tanda bacanya, tanda baca itu ada tiga, dhamma, fathah dengan kasrah. Contohnya Muhammadun, Muhammadan dan Muhammadin. Loh kok bisa berubah? Itu namanya mu'rab. Ya, berbeda tadi kalau bilang huwa, tetap huwa, tidak ada hui, tidak ada hu. Nah, apalagi huwan, huin, hun, tidak boleh. Oke, kemudian ada juga namanya mu'rab bil huruf. Jadi hurufnya yang berubah. Kalau tadi harokatnya tanda bacanya uai, un an in, sekarang bil huruf, hurufnya yang berubah. Nah, huruf kan dalam huruf hijaiyah ada 28. Yang berubah ini ada dua ya. Ada dua. Ada perubahannya ada dua yang sering kita pelajari atau yang selalu kita pelajari di awal-awal, yaitu contohnya kitabani, dua buku. Kitabani berubah menjadi kitabaini. Alif berubah menjadi ya. Kitabani, kitabaini. Kemudian ada juga yang berubah, contohnya jamak muzakkar salim kemarin yang kita sudah pelajari. Muslimuna jadinya muslimina. Loh, kok wow berubah menjadi ya? Nah, karena ada kedudukannya masing-masing. Nah, jadi dia karena hurufnya yang berubah, bukan harokatnya. Muslimuna tetap berubah menjadi muslimina, bukan muslimunu, muslimuni. Tidak mungkin, ya. Karena nun itu adalah jamak muzakkar salim, menentukan bahwasanya dia termasuk jamak muzakkar salim, una dan ina. Oke. Oke, ini secara garis besar. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya, ya. Pengertiannya dulu. Oke, silakan next berikutnya. Pengertiannya. Kata benda ditinjau dari perubahan akhirnya adalah kata benda yang tadi definisinya oke. Kata benda yang harokat terakhirnya bisa tetap dan berubah-ubah pada setiap kata sesuai faktor atau konteks kalimat yang dibuat. Nah, seperti tadi, Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Ya, itu yang berubah. Yang tetap ya huwa. Nah, contoh, Qul huwallahu ahad. Wallahu alladzi la ilaha illa. Nah, tidak pernah kita bilang hu, ya, atau hui. Oke, kata ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mabni, tetap. Ingat ya, mabni tetap, tidak berubah. Nah, dan mu'rab berubah. Nah, ini kalau pernah saya baca ya, qalbi mabni, hatiku tetap, tidak berubah. Nah, ilaiki. Ya. Itu biasanya untuk apa namanya? Biasanya ada nahu dan sorab mereka ambil untuk menggoda atau membuat syair. Nah, membuat syair agar lebih faham. Ya, mabni. Qalbi mabni, la mu'rab. Apa artinya? Hatiku itu tetap. Ilaiki, la mu'rab, tidak berubah-ubah. Nah, itu ya, supaya memudahkan. Oke, kemudian mabni paling mudah ya. Nah, ini mabni paling mudah karena kata ini tetap. Nah, tidak akan berubah. Nah, ini saya tambahkan saja. Sampai hari kiamat tidak akan berubah. Contohnya huwa. Nah, seperti tadi ya. Tidak akan berubah menjadi hui, hu. Ya, tidak mungkin. Tetap sampai huwa. Mau dia sebagai subjek, objek, masuk huruf jar, tetap dia huwa. Ya, oke. Kemudian mu'rab. Mu'rab itu berubah pada dua. Yang tadi ya, dengan tanda baca, dommah atau dommatain, dua dommahnya, fathah atau fathatain, dua fathahnya, kasrah atau kasratain. Maksudnya
bisa Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Itu ada contohnya di bawah ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dengan huruf alif ke ya pada musanna, nah, kitabaini, dan waw ke berubah menjadi ya pada jamak muzakkar salim. Yang tadi muslimuna, muslimina. Perubahan ini, nah ini ya, mu'rab ini atau perubahan ini disebabkan isim tersebut apakah menjadi subjek pelaku, objek korban, dan masuk huruf jar. Ya, Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya kasih tanda merah, qalamut talibi. Nah, qalamu at-talibi tetap karena dia mudhof ilaih. Itu sudah kita pelajari, dia selalu majrur. Nah, qalamu ini berubah-ubah. Bisa qalamu, qalama dengan qalami. Loh, Ustaz, kenapa bisa berubah begitu? Karena kalau dia doma berarti sebagai subjek. Kalau dia fathah sebagai objek. Ini identiknya ya. Nah, kalau dia kasrah identiknya itu diawali dengan huruf jar. Nah, qalami, Muhammadin. Oke, kemudian yang berubah tanda bacanya apa hurufnya? Kitabani dua buah buku yang alif berubah menjadi ya. Nah, kitabaini. Muslimuna yang waw berubah menjadi ya ketika dia muslimina. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah kedudukannya tadi. Kalau kitabani dengan muslimuna itu sebagai subjek pelaku, kalau kitabaini dengan muslimina itu bisa ada dua. Yang pertama jadi objek, korban, atau masuk huruf jar. Nah, contoh Allahumma ghfir lil muslimina. Ya. Kenapa kita tidak bilang Allahumma ghfir lil muslimuna? Ya, karena ada huruf jar. Lil muslimina wal mu'minina, ya, wal mu'minati. Oke, itu ya. Jadi perubahannya ada dua. Oke. Next berikutnya penjelasannya. Ini penjelasannya masing-masing. Mudah-mudahan masih diingat. Oke, next berikutnya. Penjelasan dari setiap bab ya. Oke, yang pertama adalah mabni, tetap tidak berubah. Oke, yang pertama adalah semua ismud domir, kata ganti ada 14. Ini saya sudah tuliskan ya. Nah, mudah-mudahan sebentar ada yang hafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini kata ganti ketiga. Orang yang dibicarakan baik ada dan tidak ada di tempat. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kata ganti kedua, lawan bicara atau teman bicara, ana, nahnu. Nah, yang berbicara. Jadi semua 14 ini, domir ini, kata ganti ini, semuanya mabni. Tidak ada pengecualian. Huwa tetap huwa, huma tetap huma panjang, hum tetap sukun. Ustaz, kenapa kalau kita kalau apa doma jadi doma? Itu karena ketemu dengan alif lam. Nah, humul. Nah, itu berubah, enggak apa-apa, tapi asalnya dia sukun. Loh, kok bisa berubah? Itu dalam ilmu tajwid ya, ilmu tajwid. Oke, hum ya. Oke, humul. Nah, seperti juga kum. Assalamualaikum waalaikumsalam. Loh, kok kenapa bukan waalaikum assalam? Ya, karena kan sukun ketemu sukun, maka dia apakah doma atau kasrah. Nah, di situ dia jadi doma. Waalaikumsalam. Oke ya, menyesuaikan. Oke. Kemudian, nah ini mudah-mudahan bisa dihafal ya, ada 14. Saya ulang, 6 kata ganti ketiga, orang yang dibicarakan, 6 kata ganti kedua lawan bicara, dan yang berbicara itu ada 2. Nah, ana, nahnu. Oke, kemudian ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, oke. Kata tunjuk, nah ini kita sudah pelajari tunjuknya ya, hala, haza, nah, ini untuk laki-laki, hada kitabun, hadihi. Nah, untuk perempuan, haulai, inilah mereka, haulai, kemudian huna di sini. Kemudian ada juga yang jauh ya. Ismul isyarah kan terbagi menjadi dua. Ada yang qarib, dekat, ada yang ba'id, jauh. Nah, kalau yang jauh, zalika itu, contohnya dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu. Tidak pernah kita baca zalikil kan? Atau zalikul. Tetap dia zalika. Haza juga tidak mungkin berubah menjadi hazi atau hazu. Ya, oke. Kemudian ulaika. Nah, mereka itulah. Tidak pernah kita bilang ulaiku. Nah, ulaiki. Nah, kemudian hunaka di sana masih terlihat, hunalika jauh tidak terlihat lagi. Makanya dalam Al-Quran hunalika da'a Zakaria rabbahu. Oke. Pengecualian. Nah, ini ya, ada di pengecualian di isim isyarah itu bentuk duanya, musannanya. Dari isim ini yaitu mu'rab bil huruf. Apa itu artinya mu'rab bil huruf? Berubah hurufnya. Yang tadinya ya, makanya tidak masuk ke atas dia ya, mabni. Hazani
Wahatani hazani, ini dua untuk laki-laki, hatani ini dua untuk perempuan, berubah menjadi hazani, jadinya hazaini, hatani berubah menjadi hataini. Ya, ini pengecualian. Ingat saja bagian bentuk duanya. Nah, ini dua, ini apa? Ini dua, itu dua. Sama dengan yang bentuk keduanya ya. Zanika dengan watanika. Nah, maka dia berubah zainika dengan tainika. Nah, itu dua. Kalau zainika itu dua untuk laki-laki, tainika untuk dua perempuan. Oke. Yang ketiga adalah ismul mausul, kata sambung yang artinya yang alladzi. Nah, contoh dalam Al-Qur'an surah Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tidak pernah kita bisa baca allaziyu, allazi dengan allaziyah, tapi tetap selalu sukun. Alladzi yuwaswisu. Ya. Oke, apa artinya yang? Kemudian kalau jamaknya alladzina. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian kalau perempuan satu allati yang ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian allati dengan allai. Nah, allai ya. Nah, yang untuk jamak perempuan. Ustaz, bagaimana bentuk duanya? Ya, itu pengecualian. Dia berubah, makanya dia jadi mu'rab. Nah, bukan mabni. Jadi yang mabni itu ada empat ya. Alladzi, alladzina, allati dengan allai, allati. Nah, masuk itu. Adapun yang berubah itu bentuk duanya. Contohnya alladzani. Nah, berubah menjadi alladzaini. Alif berubah menjadi ya. Nah, kemudian allatani, alif berubah menjadi ya. Allataini. Jadi bentuk duanya saja. Nah, jadi kalau semua ismul domir itu dia mabni, kalau ismul isyarah dan ismul mausul ada pengecualian di bentuk duanya saja. Selainnya semuanya mabni. Ya, nah, mudah-mudahan masih diingat ismul domir, ismul isyarah, ismul mausul. Kalau tidak ya di-download kemudian didengarkan kembali apa namanya rekaman sebelum-sebelumnya. Penjelasan tentang isim isyarah. Karena saya tidak akan terlalu bahas lagi. Hanya kita menentukan saja mana mabni dan mana murab. Jadi ketika kita baca sebentar latihan Al-Quran, nah, maka saya akan tanya, mabni atau mu'rab? Nah, kalau mabni, dia masuk mana? Oh, ismul dhamir sat, ismul isyarah. Contohnya, zalikal kitabu, zalika, mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa dia mabni? Isim isyarah. Kata tunjuk. Nah, itu saja. Nah, ya. Kemudian, al-kitabu, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Mu'rab bil harokat. Karena al-kitabu bisa berubah menjadi al-kitabah, bisa berubah menjadi al-kitabi. Hanya di ayat itu cuma berubah menjadi dhamma saja dulu. Oke, kenapa? Karena menyesuaikan mubtada. Oke, lanjut. Yang keempat. Oke, yang keempat silakan. Yang masih mabni. Oke, yang keempat, ismul istifham, kata tanya. Ya, ismul istifham kata tanya. Man apa artinya? Siapa? Man anta. Siapakah Anda? Man anti. Kemudian mahaza. Apa ini? Mazalika, matilka. Apa ya? Aina, di mana? Aina anta. Kaifa haluk. Aina di mana? Kaifa bagaimana? Kam, berapa? Kam taliban. Nah, berapakah mahasiswa? Fil fasli. Nah, di dalam kelas ini. Oke, mata, kapan? Wa ghairuha dan lain-lain. Sengaja saya tidak kasih ya terjemahan karena kita sudah pelajari supaya kita juga murojaah. Salah satu ilmu, kalau ilmu kita ingin menetap ilmu itu, maka kita harus selalu murojaah. Nah, sesuatu yang kita selalu ulang-ulang pasti akan kita hafal. Kita akan tahu. Dan ketika kita masuk ke dalam ilmu agama, maka akan ditambahkan ilmu itu. Man aradallahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, pada suatu bidang ilmu, maka dia akan tambahkan pemahamannya dalam ilmu tersebut. Ya, oke. Yang mu'rab bil harokat atau berubah tanda bacanya cuma satu, yaitu ayyu. Kita bisa lihat nanti ayyu ya. Bisa berubah menjadi ayyi, bisa berubah menjadi ayya. Oke, itu ya. Ayu cuma satu saja ismul istifham yang berubah. Selainnya semuanya tidak berubah alias mabni. Oke, yang kelima ismus syarti. Nah, kata syarat. Ya. Sama seperti di atas man, tapi artinya berbeda sini. Man jadda wajada, barang siapa. Ma apapun, ditambahkan pun ya. Man siapapun. Kalau di atas kan bertanya, siapa Anda? Man anta. Man jadda wajada, barang siapa. Ma apapun. Nah, apapun yang kamu suka, saya suka. Kayak begitu ya. Beda kalau di atas. Mahada. Apa ini? Kemudian mahma, meskipun.
Aina, dimanapun. Nah, beda kalau saya tanya kemana. Aina, anta di mana kamu? Nah, beda kalau aina tadhhab azhab. Dimanapun kamu pergi, saya pergi. Ya. Kaifama, bagaimanapun. Mata atau ayana, kapanpun. Amma, adapun. Ya, wa ghairuha, dan lain-lain. Ya, di sini semuanya semuanya ya. Semuanya dalam bentuk mabni. Ada ayu juga, tapi saya tidak masukkan karena jarang dipakai ayu dalam ismu syak. Oke, dia biasanya berteman dengan kata yang lain. Nah, ini saja yang sudah kita pelajari. Oke, kemudian yang keenam adalah ismu zorfi. Nah, kata keterangan. Kata keterangan, dalam kata keterangan, baik keterangan tempat dan waktu, ada yang mabni dan lebih banyak mu'rob. Nah, lebih banyak apa mabni? Lebih banyak mu'rob berubah daripada mabni yang tetap. Nah, jadi yang tetap itu sedikit, lebih banyak berubah. Oke, contoh kita ambil ya, zorful makan. Nah, ini istilah zorful makan apa? Zorfun itu keterangan, makan tempat. Jadi keterangan tempat. Nah, yang mabni itu haisu, sedikit saja. Haisu sama. Haisu itu di mana? Nah, contohnya dalam dalam hadis ya atau dalam Al-Quran, min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Loh, kok Ustaz? Kan ada min, maunya jar. Ya karena dia mabni. Min haitsu, bukan min haitsi. Ya, sama. Muta'in sama amin. Tidak pernah berubah menjadi sami dengan sammu. Nah, itu mabni. Yang mu'rab, yang berubah, contohnya fauqo. Nah, di atas tidak nempel. Lawannya tahta, di bawah. Dalam Al-Quran, min tahtihal anhar. Nah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Min tahti. Kok berubah menjadi kasrah? Karena dia bisa mu'rab, bukan mabni. Dia asalnya memang tahta, fathah, bukan tahtu. Tapi dia cuma berubahnya cuma satu ya, ke kasrah. Ketika ada huruf jar di depannya. Min tahti. Nah, kemudian amama di depan. Dari depan, apa bahasa Arabnya? Min amami. Ya. Oke, kemudian lawannya waro'a, di belakang. Ya. Min khalfi. Nah, min waro'i. Min waro'i judur. Ya, dari belakang dinding. Oke, kemudian yang kedua adalah keterangan waktu, zorfuz zaman. Nah, zorfuz zaman juga mabni itu sedikit ya. Al-an, sekarang, idza, jika, idza samsu kuwirat, itu tetap iza, tidak pernah berubah menjadi izi, izu. Al-ana tetap berubah, tidak berubah, tetap dia fathah. Tidak mungkin berubah menjadi al-ani dengan al-anu. Hanya orang biasanya matikan. Kapan kita pergi? Al-an. Nah, mati sukun kan? Memang begitu. Kalau kita sudah bercakap, dan itu memang kita cuma bercakap saja, mohon maaf ya, seperti tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Mereka itu tidak belajar nahwu sorof. Jadi mereka bercakap saja. Jadi mereka mati-matikan saja. Atau menyesuaikan dengan lahja atau logat Arab sana. Nah, berbeda kalau orang yang belajar nahwu dan sorof, ketika ingin berbicara kepada, apalagi resmi, itu harus menyesuaikan nahwu dan sorofnya. Apalagi resmi ya, apalagi pidato, ceramah, dan lain sebagainya, itu harus resmi. Nah, apakah boleh dimatikan? Boleh dimatikan, tidak masalah. Yang penting dia paham. Oh, ini mati dhamma, mati fathah, mati kasrah, dan mati sukun. Oke ya. Oke, al-an itu sekarang, jika, amsi kemarin. Mu'rab, mu'rab itu berubah. Contohnya sobahan. Nah, contoh ya. Aqra'ul Quran sobahan. Bisakah berubah? Bisa. Fis sobahi boleh. Aqra'ul Quran fis sobahi, dengan sobahan sama saja. Saya membaca Quran di pagi hari. Artinya sama. Aqra'ul Quran fis sobahi, dan aqra'ul Quran sobahan. Tidak masalah. Karena memang dia mu'rab, berubah. Aqra'ul Quran fil masai atau masaan. Sama saja. Oke. Sobahan pagi, masaan sore, naharon siang, lailan malam. Ya. Nahar panjang, nahar apa namanya, nahar. Jadi kapan Ki datang ke rumah? Nahar. Nah, pada siang hari. Kapan malam? Lailan, pada malam hari. Masaan, pada sore hari. Sobahan, pada pagi hari. Ya, jadi ada dua ya. Jadi lebih banyak mu'rab berubah daripada yang mabni. Bagaimana caranya kita menentukannya? Kita lihat kalau dia tanwin ini di apa, zarfuz zaman, maka dia pastinya dia bisa berubah. Nah, kalau tanwin kan sobahan, berarti bisa berubah jadi sobahun dengan sobahin. Nah, ya. Nah, begitu saja. Jadi kalau kita dapatkan nanti kosakata yang memang asalnya dia tanwin, domatain, fathatain, dan kasratain, itu dipastikan dia mu'rob. Jadi jangan terkecoh ya. Nah, dia tidak mabni. Dia tidak mabni. Oke. Nomor berikutnya, next.
Nomor 7, ismul fi'li. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Kata benda bermakna kata kerja. Contohnya, aminu, kabulkanlah. Atau yang kita biasa baca, amin. Ya, jadi akhi Ahsan atau moderator ketika mengaminkan doa atau apa namanya berdoa atau ketika sholat itu panjangkan 2 harokat a-nya, mimnya terserah mau 2, 4 atau 6. Nah, itu bisa saja jadi mat aridil sukun. Amin ya Robba itu kalau 2 harokat sama-sama. A-nya 2, I-nya 2 harokat ya. Ini saya ulang lagi supaya jangan sampai, kan artinya kabulkanlah. Jangan sampai salah. Nah, salah tanda bacanya, salah harokatnya, salah panjang pendeknya, maka berubah artinya. Ini dan sudah kita bahas. Ya, amin ya Rabbal alamin. Mendingan satu kali kita aminkan, tapi benar daripada kita bilang amin 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 amin, yang artinya aman. Nah, ya. Oke, kemudian haihata telah jauh. Haihata dalam Al-Quran ada ya. Haihata tetap dia selamanya fathah. Haihata tidak pernah berubah menjadi haihati dengan haihatu. Kemudian uffin yang sudah jelaskan tadi wala takul lahuma uffin. Uffan, uffin. Ini pengecualian ya karena dia selalu tanwin. Ini pengecualian. Kan cuma satu kata saja, uffin. Tidak ada kata lain dalam Al-Quran yang atau yang sama uffin dalam Al-Quran. Wala takul lahuma uffin. Ustaz kan ini kan kasratain berarti bisa berubah. Nah, ini pengecualian. Ufin ya. Kemudian hayya. Nah ini ketika azan dan iqamah. Hayya pakai ha kecil ya, bukan ha besar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, hayya, marilah. Nah, ini semuanya ismul fi'li. Dia isim, kata benda, tapi bermakna kata kerja. Wa ghairuha dan lain-lain. Nah, ini bahasa Arabnya ya. Wa ghairuha. Nah, jadi kalau kita mau tanya, siapa-siapa di dalam kelas? Muhammad, kemudian Faiz, wa ghairuha. Nah, dan lain-lain. Atau wa ghairihi. Nah, dan lain-lainnya. Wa ghairuhu, dan lain-lainnya. Tidak masalah. Oke, kemudian yang kedelapan adalah ismul adat, kata bilangan. Nah, ini sudah kita pelajari sebenarnya ya, 1 sampai 19 kalau tidak salah. Nah, bilangan sampai 10 ya. Bilangan 1 sampai 10 semuanya mu'rab, berubah. Nah, berubah ya. Ini sudah kita pelajari, berubah. Ada tabelnya malah. Nah, bilangan 11 sampai 19 semuanya mabni kecuali nomor 12. Dia kepengecualian ya. Jadi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu semuanya dia mabni. Nah, mabni fathah ya. Ahada asyara. Nah, berbeda kalau dia 12. Nah, isna asyara berubah menjadi isnai. Jadi kalau yang bentuk dua-dua itu biasanya mu'rab. Nah, jadi kalau kita dapatkan 12, nah, kemudian apa lagi? 32, nah itu biasanya mu'rab ya. Karena memang mu'rab untuk mu'rab bil huruf. Nah, alif berubah menjadi ya bisa kipas. Oke. Adapun bilangan puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya semuanya mu'rab. Oke, semuanya berubah. Oke ya. Jadi yang mabni itu adalah 11 sampai 19 kecuali nomor 12. Ya. Isna asyara. Ya, isna asyara atau isnata asyara berubah menjadi isnai asyara, isnatai asyara. Oke, yang terakhir ini sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa tapi saya tidak sebut semua. Cukuplah yang sudah kita pelajari saja. Yang ke-9 saya tambahkan saja nama Ajami. Ajami ini adalah nama non Arab ya, bukan yang Arab yang di Arab seperti Ibrahim kan bukan nama Arab. Ibrahim, nah, kemudian Ismail itu bukan nama Arab, tapi banyak dipakai oleh orang Arab. Nah, kita saya contohkan di sini contohnya seperti di Indonesia. Nah, itu mabni dia, satria. Tidak berubah menjadi satriu, satri. Tidak mungkin, jangan diubah. Tetap satria, mati A. Sri. Nah, tidak mungkin berubah menjadi sru dengan asra. Tidak mungkin. Tetap dia Sri. Jadi nama seperti di Indonesia itu tidak boleh diubah. Nah, kenapa? Karena dia mabni. Nah, mabni ya. Kenapa? Karena sudah begitu memang. Tetap begitu. Sampai namanya Sri. Tidak mungkin kita rubah jadi Sru dengan Sra. Satria tidak mungkin Satriu dan Satrii. Ya. Oke. Jadi ini nama ajami non Arab. Berbeda kalau nama Ibrahimu, Ismailu itu bisa berubah. Dia mu'rab. Nah, Ibrahimu jadinya Ibrahim. Itu kan memang sudah dipakai atau melekat di Arab sana. Berbeda kalau nama-nama ini ya. Satria. Ada di sini nama-nama yang lain? Seperti ini jurnalis. Nah, kalau Fajar ini dia Fajar ini ya Putri Anggriana. Ini kan semuanya nama-nama Indonesia. Itu tidak mungkin akan diubah. Jadi Putri kalau berubah jadi Putra, tidak mungkin lah. Putra beda lagi maknanya dalam bahasa Indonesia. Oke ya, tetap Putri. Oke. Next berikutnya.
Oke, silakan berikutnya yang kedua mu'rab. Ini yang mu'rab. Oke, mu'rab itu berubah. Jadi ada dua yang tadi dengan harokat tanda baca. Itu ya, mu'rab bil harokat. Un, an, in. Dia di tiga tempat saja. Di mufrad, masih ingat mufrad? Yaitu mufrad itu artinya bentuk tunggal atau bentuk satu. Kemudian yang kedua jamak muannas salim. Muslimatun, muslimatin. Al-muslimatu, al-muslimati. Dhamma berubah menjadi kasrah. Oke, kemudian jamak taksir. Tolibun, jamak taksirnya tullabun, tullaban, dan tullabin. Oke, ini ada anunya ya. Marfu itu subjek, mansub itu objek, majrur itu masuk huruf jar. Oke, dengan harokat ya, tanda baca. Jadi kalau ditanya sebentar, murab apa? Murab dengan harokat. Nggak masalah pakai bahasa Indonesia. Atau bil harokat boleh juga. Dengan kan bi artinya dengan. Seperti huruf jar juga kan dia mabni. Semua huruf itu mabni. Ya, jadi contohnya bismillahi kok. Kok bi tidak pernah berubah menjadi ba dengan bu? Ya karena dia mabni. Semua huruf itu semuanya mabni. Huruf jar yang sudah kita pelajari min tetap sukun. Ustaz, kenapa dia fathah? Di surah Nas minal jinnati wan nas karena hukum tajwid pertemuan antara sukun dengan sukun maka dia fathah minal jinnati wan nasi. Begitu pula dalam surah An-Naba anin naba'il azim dari kata an itu sukun. Mabni dia tapi sukun. Kenapa dia kasrah? Ya karena sukun ketemu sukun maka dia kasrah. Jadi ada yang dibaca doma, ada yang dibaca fathah dan ada yang dibaca kasrah menyesuaikan dengan konteks kalimat yang kita akan baca. Apalagi di dalam Al-Qur'an ya. Seperti tadi assalamualaikum waalaikumsalam berubah menjadi doma. Minal jinnati wan nas. Kan tidak pernah kita baca min al jinnah. Itu asalnya memang min al jinnah. Kemudian an nabai, tapi tidak pernah kita baca begitu. Selalu dibaca anin nabai minal jinnah. Kenapa? Karena hukum tajwid. Sukun ketemu sukun. Iltiqa'u sakinain ya. Oke. Oke, silakan dibuka. Nah, ini ya, contoh dalam tabel. Silakan next. Ini marfu apa tadi marfu? Subjek. Mansub objek. Majrur masuk huruf jar. Oke. Contohnya mufrad ya. Oke, yang bentuk satu tunggal. Jalasa at-talibu. Ya, jalasa at-talibu. Jalasa masih ingat? Duduk. Seorang siswa atau mahasiswa telah duduk. Ini fi'il madi. Atau pakai tolibun tidak masalah. Mau pakai alif lam dan tidak pakai alif lam tidak masalah. Dari atas ke bawah ya. Sekarang dia dalam bentuk objek. At-tolibu berubah menjadi at-tolibah. Kapan itu? Ketika jadi objek. Nasortu. Nasortu itu artinya saya telah menolong. Nasortu saya telah menolong. Ada akhi namanya Nasar ya, Nasaruddin. Itu. Nasar artinya menolong. Oke. Saya telah menolong seorang mahasiswa. Apa bahasa Arabnya? Nasartu at-talibah. Kok berubah? Ini namanya mu'rab bil harokat. Ustaz, kalau tidak ada alif lamnya, ya pakai taliban. Nasartu taliban. Boleh, tidak masalah. Ustaz, bagaimana kalau ada huruf jar? Maka dia kasrah. Unzur. Lihatlah ke arah mahasiswa. Unzur ila at-talibi. Asal katanya dari kata at-talibu berubah menjadi at-talibi. Jadinya talibin ya. Unzur ila at-talibi atau tanpa alif lam jadinya talibin. Oke. Kemudian ketika dia jamak muannas salim yang atu ya masih ingat? Muslimatun jadinya muslimatu muslimatin. Contoh ya. Oke, ketika dia marfu dan dalam bentuk jamak muannas salim sebagai subjek pelaku. Jalasat at-talibatu. Bolehkah saya baca jalasatit thalibatu? Boleh, karena ketemunya dengan sukun. Ya, jalasatit thalibatu. Biasanya orang Arab tidak pernah bilang jalasat at-thalibatu, tapi bacanya jalasatit thalibatu. Kenapa? Karena sukun dengan sukun. Oke, terserah yang mana enggak masalah. Jalasat at-thalibatu atau hilang alif lamnya thalibatun. Ingat, asalnya doma atau domatain. Kemudian ketika saya bilang jadi objek dia. Saya telah menolong para mahasiswi. Maka berubah nasartu at-talibati. Loh kan berubah menjadi fathah? Ya karena memang begitulah i'rabnya ya. Penjelasannya dari Arabnya sana. Dia tidak fathah, dia cuma kasrah. Kalau hilang alif lamnya ya talibatin. Nasartu talibatin. Ya, nasartu talibatin. Oke. Unzur ila, lihatlah ke arah ya.
para mahasiswi. Berarti unzur ila at-talibati atau talibatin. Ya. Unzur ila at-talibati atau talibatin. Oke, kemudian ketika dia jamak taksir. Nah, para mahasiswa laki-laki ya. Oke, jalasa at-tullabu. Hilang alif lamnya tullabun. Nah, kalau dia jadi objek nasartu, saya telah menolong para mahasiswa. Nasartu at-tullaba. Nah, nasartu at-tullaba atau tullaban. Unzur ila at-tullabi. Ya. Unzur ila at-tullabi. Atau hilang alif lamnya tullabin. Tidak masalah. Oke, intinya kita harus ini nanti ya, karena kita masih fokus ke isim, kemudian kemana nanti fiil, jadi bertahap supaya nanti ketika buat kalimat sudah mudah. Oh ini isim, ini fiil. Karena memang itu harus tujuannya dari awal nahu, tidak bisa langsung. Ya, dan ini sudah saya pernah jelaskan juga membuat kalimat di awal-awal ya, di pertemuan ketiga kalau nggak salah fiil. Nah, bagaimana cara membuat kalimat ada PSO dengan PSOK atau PSK. Predikat, subjek, objek, keterangan. Oke, atau predikat, subjek, keterangan. Kenapa? Karena di dalam kata kerja ada dua. Ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek. Oke, seperti ini yang kita contohkan adalah yang tidak butuh objek. Jalasa kan tidak butuh objek. Langsung keterangan tempat. Oke ya. Oke. Next berikutnya. Oke. Mu'rab dengan huruf ya. Berubah dengan huruf. Oke. Yaitu wa yang berubah menjadi ya atau alif berubah menjadi ya. Yaitu di tiga tempat. Musanna, ganda. Nah, jamak muzakkar salim. Nah, yaitu jamak yang menunjukkan kepada laki-laki. Dan asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini kita tidak pelajari. Cuma kita baca saja. Abun, akhun, hamun, fu, famun, zu. Ya, bisa berubah wa, alif dengan ya. Jadi abun itu bapak. Akhun itu saudara, laki-laki. Hamun itu ipar, laki-laki. Fu itu mulut atau famun. Zu itu mempunyai. Makanya kalau ada namanya Zulkifli, apalagi Zulfikar, Zulkarnain, itu artinya mempunyai atau memiliki. Contohnya Zulfadli mempunyai keutamaan. Zulfikri mempunyai pemikiran yang luas. Itu kan Zulkarnain yang mempunyai hidup. Nah, ada dua maknanya ya. Zulkarnain mempunyai apa? Dua tanduk, kornun, atau dua tanduk di kepalanya, atau dia hidup di 2 abad. Nah, kalau 1 abad itu 100 tahun. Kornun bahasa Arabnya ya. Oke. Abun, akun ini tidak pelajari, tapi kita baca saja. Karena abun, saya ulang, bapak, akun saudara, hamun ipar, fu itu mulut, zu itu mempunyai. Jadi kalau ada namanya Zulfadli, nah, Zulfikar pakai za, bukan pakai za, bukan pakai s. Nah, seperti kita di sini Zulkifli, jadinya Sulkifli. Tidak boleh lah. Tidak boleh zu. Kecuali memang tulisannya s, tapi ketika diubah menjadi bahasa Arab, ya tetap dia zu. Kenapa? Karena dia berasal dari nama Arab, bukan nama Indonesia. Sulkifli, nah bukan Sulkifli. Sulkarnain, nah bukan Sulkarnain, tapi Zulkarnain. Jadi ditulis yang benar dalam bahasa Arabnya. Berbeda kalau saya bilang tadi Satria, itu kan tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, tidak dipakai juga nama-nama orang Arab. Nah, tetap kita tulis Satria. Nah, ya. S-A-T-R-O, ya. Nah, Satria. Oke ya. Oke. Kemudian, ini marfu, subjek, mansub, objek, majrur, masuk huruf jar. Oke, jadi kita asmaul khamsah ini kita apa namanya? Yang fokusnya kita dua ya. Musanna dengan jamak muzakkar salim. Oke. Next berikutnya tabelnya. Silakan tabelnya. Oke, next berikutnya. Oke, nah ini tabelnya ya. Oke, tadi berbeda ya. Marfu, mansub, marfu. Subjek pelaku, mansub objek, majrur masuk huruf jar. Nah, dia di 3 tempat, musanna, jamak muzakkar salim, asmaul khamsah. Di musanna itu tadi yang selalu saya ulang-ulang. Jalasa at-talibani. 2 mahasiswa telah duduk. Nah, kalau saya telah menolong 2 mahasiswa, nah sortu at-talibaini. Nah, atau talibaini. Kemudian unzur ila at-talibaini. Nah, berubah alif berubah menjadi ya ketika objek dan alif berubah menjadi ya ketika masuk huruf jar ila. Ya. Kemudian jamak muzakkar salim jalasa at-talibuna atau bisa saja kita ubah jalasa al-muslimuna. Nah, nasartu al-muslimuna atau al-muslimina al-muslimina. Kenapa? Karena berubah jadi ya. Wow berubah jadi ya. Unzur ila at-talibina berarti unzur ila al-muslimina. Nah, sama dengan tadi yang doa Allahumma ghfir lil muslimina. Kenapa? Karena ada huruf jar li. Kemudian asmaul khamsah jalasa abuka
Nah, pakai waw, kemudian ketika dia jadi objek jadi alif, nasartu abaka, dan ketika dia majrur, unzur ila abika. Makanya selalu kita baca, kalau kita baca hadis, itu dipanjangkan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi. Kenapa dia pakai abi? Kenapa pakai ya? Itu namanya majrurun bil ya. Nah, majrurun dengan ya. Kenapa? Karena ada huruf jar'an. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan dari Abu Hurairah. Nah, kenapa pakai waw? Ya karena kan bahasa Indonesia dari Abu Hurairah. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia ya dari Abu Hurairah juga. Kenapa? Karena menyesuaikan dari bahasa Arabnya dia iya. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Bakrin. Ya, bukan an Abi Bakrin. Tapi kalau di Indonesia kan dari Abu Bakar. Nah, masalah Ji dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Tapi lebih baik kita baca menyesuaikan dengan apa namanya di dalam hadis itu dari Abi Hurairah atau dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar atau dari Abi Bakar. Oke, oke. Saya kira saya tidak terlalu panjangkan. Intinya kalau dia mu'rab apa namanya bil huruf itu cuma dua, musanna dengan jamak muzakkar salim. Adapun asmaul khamsah ya bisa dibaca saja. Oke. Jalasa at-talibani jadinya kitabani kitabaini babani babaini muslimuna muslimina mu'minuna mu'minina munafiquna munafikina itu apa namanya mu'rab bil huruf ya mu'rab bil huruf. Nah, jadi kalau nanti nama-nama surah, nah kita pelajari saya nama surah paling. Nah, nama surah contohnya Al-Fatihatu. Al-Fatihatu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab Ustaz, benar. Mu'rab bil huruf atau mu'rab bil harakat? Al-Fatihatu berarti bisa berubah menjadi Al-Fatihata dengan Al-Fatihati. Berarti mu'rab bil harokat. Karena yang berubah dhamma fathah kasrah. Oke? Insyaallah ya. Contoh saya ambil yang munafikun, surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun contoh ya, contoh belum 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 latihan. Oke, surah Al-Munafikun mabni atau mu'rab? Uh, mu'rab. Mu'rab. Mu'rab Ustaz. Iya benar, mu'rab. Mu'rab apa dia? Harokat atau huruf? Munafikuna, munafikuna kan berubah menjadi munafikina. Tidak pernah munafikini, munafiku. Nah, berarti dia mu'rab bil Huruf. huruf. Ya. Huruf. Huruf. Kuna, munafikina. Oke? Oke, itu ya nanti latihannya ya. Oke. Sekarang bacalah ayat-ayat. Saya tidak tuliskan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Oke, karena sudah kita pembahasannya kan terlalu panjang itu kalau ismud damir dan teman-temannya. Oke lah, bacalah ayat-ayat Al-Qur'an dan tentukanlah mabni dan mu'rab. Ya, saya tidak ada tasdih ini hari. Jadi coba kita buka Al-Qur'an kita pakai buka saja bagian nama-nama surahnya dulu. Nama-nama surahnya. Oke, coba dibuka Al-Qur'annya, kemudian dibuka nama-nama surahnya ya. Oke. Oke, sudah? Atau ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita latihan ya, kita ada pertanyaan dulu. Seperti tadi ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhal. Ada 22 orang ya. Silakan kalau ada pertanyaan masalah mabni dengan mu'rab. Oke, saya kasih anunya ya, kesimpulannya supaya lebih mudah. Mabni itu apa namanya? Mabni itu seperti ismud dhamir, ismul isyarah. Jadi selain dari 8 itu atau 9 tadi itu berarti mu'rab. Begitu saja cara cepatnya. Nah, jadi selain dari ismud dhamir, ismul isyarah. Jadi contohnya saya bilang, contohnya kitabun. Kitabun kan artinya buku. Apakah dia ismud dhamir? Bukan kata ganti, bukan kata sambung, bukan kata tunjuk, bukan kata syarat. Berarti dia mu'rab. Begitu saja. Nah, nantinya kita tentukan apakah dia huruf, berubah dengan huruf atau berubah dengan harokat. Begitu saja lebih mudahnya ya. Jadi masukkan ke 8 itu. Nah, contohnya babun. Babun itu mu'rab atau mabni ya. Akan babun kan tidak masuk di ismud dhamir. Nah, itu ya. Oke, sekarang coba. Oke. Silakan jawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita langsung latihan. Nah, ini sudah ada ditampilkan ya, tapi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, lebih bagus sebenarnya tulisan dalam bahasa Arab supaya tahu, jangan sampai salah. Kan kalau di sini kan dia mati-matikan saja. Nah, Al-Fatihah, tapi tidak masalah ya, tidak masalah. Nah, mudah-mudahan di mushafnya sudah ada yang bahasa Arabnya ya. Oke, atau di HP-nya juga, tapi HP-nya lagi dipakai ya. Oke. Di HP-nya kan ada Al-Qur'an. Oke. Oke, saya tambahkan bisa saya tambahkan sedikit. Baca Quran melalui HP boleh ya, boleh. Tapi apakah pahalanya sama dengan membaca dengan mushaf itu berbeda. Nah, bagaimana perbedaannya? Yang mana yang lebih? Wallahu alam. Cuma Allah yang Maha mengetahui. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu yang berhalangan atau lagi ini silakan walaupun tidak berguna wudhunya tapi lebih bagus berwudhu kemudian baca Al-Qur'an yang lewat HP.
Nah, karena Al-Quran yang di HP tidak disebut Al-Quran. Kenapa? Karena dia dalam bentuk apa namanya ini gadget ya, nah, bukan mushaf. Nah, mushaf itu yang satu begini. Nah, yang tidak ada terjemahannya itu yang dilarang. Nah, ini kan saya sudah pernah bahas waktu kemarin ya, waktu di apa aulanya ya FIKP. Nah, bahwasanya bolehnya perempuan membaca Quran dengan syarat yang pertama Al-Qur'annya itu penuh dengan terjemahan karena ulama mengatakan Al-Qur'an yang penuh dengan terjemahan lebih banyak terjemahannya seperti ini ya. Ini kan terjemahan. Nah, lebih banyak terjemahannya daripada ayatnya maka disebut bukan mushaf Al-Qur'an 100% tapi mushaf Al-Qur'an dan terjemahan. Nah, berbeda kalau yang dilarang adalah Al-Quran tok saja. Nah, ini juga bagi laki-laki. Bagi laki-laki disampaikan juga kepada saudaranya, saudarinya, tantenya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di kalangan kita banyak yang menganggap bahwasanya kalau berhalangan, contohnya haid, nifas itu tidak mau baca Quran ya, hilang. Apalagi kesempatan kita di bulan Ramadan ini ya. Nah, kita sudah tidak puasa, contohnya ya, perempuan tidak puasa, ya lebih banyak baca Quran. Nah, Qurannya tadi baca, nah, berwudu, walaupun mohon maaf ya, walaupun tidak ada ininya, tapi lebih bagus berwudu. Itu adab kita kepada Al-Quran. Oke, wudu, kemudian baca Al-Quran yang ada terjemah. Ustaz, bagaimana kalau di rumah tidak ada terjemahannya? Ya pakai pengalas. Yang perempuan ini pakai pengalas. Kalau laki-laki kan tidak ada halangan. Ya. Nah, tapi kalau Al-Quran per juz apakah termasuk mushaf, Pak Ustaz? Termasuk juga. Karena tergantung situ. Kita lihat dulu. Apakah mushafnya itu yang per juz itu cuma Al-Quran saja, Al-Quran tok, atau ada terjemahannya. Kan ada yang terjemahannya tuh. Nah, kalau dia cuma Al-Quran tok, tetap dia dibilang mushaf. Karena kan per juz. Nah, maka tidak boleh pegang dalam keadaan berhalangan. Nah, caranya bagaimana? Ya kita pakai pakai kos tangan ya. Pakai kos tangan. Kalau umpamanya tidak ada Al-Quran terjemahan. Nah, kalau tidak ada Al-Quran terjemahan. Jadi ini masalah Al-Quran kita harus. Adapun apa namanya melalui lebih amannya ya lewat HP. Tapi masalahnya HP kan lobet. Nah, HP lobet. Ustaz, bagaimana hukumnya membawa Al-Quran di dalam WC? Kalau dia dalam bentuk mushaf utuh begini atau potongan-potongan tidak boleh dibawa. Simpan di dalam. Kalau umpamanya tidak ada yang bisa jaga ya dibawa disimpan di dalam apa namanya tempat yang aman. Contohnya dalam tas apa dan lain sebagainya lebih aman. Kalau umpamanya bisa dititip dulu ya boleh. Tapi kalau umpamanya tidak ada tempat penitipan ya silakan apa namanya dibawa. Tapi dalam hal kita mengamankan tidak boleh ya. Sama halnya dengan HP. Nah ini kan ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya HP yang ada Al-Qurannya dibawa ke WC ya sama saja. Orang penghafal Quran, nah orang menghafal Quran, apakah dia buang hafalannya di luar baru masuk WC? Tidak kan? Nah itu dikiaskan ke situ. Nah, jadi orang yang ada aplikasi Qurannya di HP silakan membawa ke dalam kamar mandi, tidak masalah karena itu dalam bentuk gadget, bukan dalam bentuk mushaf. Dia per lembar dan apa tangan ini cuma menyentuh layar, tidak menyentuh apa namanya kertasnya ya. Kayak menyentuh layar dan bisa lobet. Nah, ini fikihnya ya, masalah Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jangan lepas dari Al-Quran. Mau satu ayat, kedua ayat, tiga ayat tidak masalah. Yang penting kita baca. Yang penting kita baca. Karena pahalanya double ya, tidak seperti dengan hari-hari yang lain. Jadi hati-hati dengan, mohon maaf ya, yang perempuan ini terutama karena lebih banyak perempuan yang hadir pada pagi hari ini. Jadi saya harus sampaikan, bisa sampaikan kepada semua, baik neneknya, apa namanya, ibunya, tantenya, pokoknya dari segi perempuan. Apalagi kita yang laki-laki. Nah, sampaikan, jangan sampai dia apa namanya terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Oke, itu saja penyampaian dari saya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, sekarang kita masuk ke surah Al-Fatihah tadi sudah ya? Oke. Jadi saya bertanya, saya sebutkan nama surahnya, kemudian kita bilang ana ya Ustadz. Ana ya Ustadz. Oke, bisa ya? Kita nama-nama surah dulu. Baru ke ayat. Oke, Al-Fatihah tadi sudah ya? Oke, sekarang Al-Baqarah. Silakan. Al-Baqarah. Silakan. Al-Baqarah, Al-Baqarah tuh. Oke, saya bacakan sampai akhirnya ya. Al-Baqarah tuh. Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Tidak masalah, salah. Tidak apa-apa. Karena Ustaz, Oke, tafadhol. Oke. Al-Baqarah tuh mabni atau mu'rabun? Mabeni Ustaz. Mabni, apakah dia ismud domir, kata ganti? Al-Baqarah itu sapi betina loh. Oke, dari segi maknanya, apakah dia kata ganti? Apakah dia kata sambung? Apakah dia kata tunjuk?
Berarti tunjuk, diralat. Ustaz. Bukan. Al-Baqarah tuh sapi betina. Al-Baqarah tuh. Al-Baqarah tuh sapi betina artinya. Mabni atau mu'rab? Mabni itu tetap atau mu'rab berubah. Oke? Bisa diralat, direvisi. Oh iya. Berarti dia Oh iya, bukan mu'rab, mabni, Ustaz. mu'rab. Iya, Iya. Al-Baqarah tuh. Oke, sekarang Al-Baqarah tuh ini mu'rab dengan huruf atau dengan harokat? Apa hurufnya yang berubah atau harokatnya yang berubah? Harokat itu U, A, I. Hurufnya itu wa jadi ya, alif jadi ya. Oke. Itu saya Huruf, sudah Ustaz. kasih huruf. Kalau huruf berarti Iya. Al-Baqarah apakah berubah menjadi Al-Baqarah? Al-Baqaraza? Al-Baqarazu? Al-Baqarayu? Al-Baqarah oke saya benarkan ya. Al-Baqarah itu dia mu'rab bil harokat. Kan Al-Baqarah berubah menjadi Al-Baqarata, Al-Baqarati. Oke. Oke, begini Oh, cara jawabnya ya. Kalau dia Al-Baqarah kan dia harokat. Dia tidak dalam bentuk dua atau jamak. Ingat saja, kalau dia mu'rab, alhamdulillah. itu cuma dua. Dalam bentuk ganda dan dalam bentuk jamak muzakkar salim. Kalau dia dalam bentuk satu, Al-Baqarah itu kan seekor sapi betina. Nanti kan tidak dibilang Al-Baqaratani. Ya? Al-Baqaratani atau Al-Baqaratuna, tidak ada. Ya, berarti dia Al-Baqarah saya benarkan semuanya ya. Oke, mu'rab bil harokat. Berubah harokatnya. Bisa jadi Al-Baqarata dengan Al-Baqarati. Oke, Iya. sekarang Nah, Ustaz. surah ketiga. Oke, oke, Afwan. Oke, surah ketiga. Ali Imran. Ali Imrona. Oke, Ali Imrona. Oke, yang saya tanyakan adalah Imrona. Imrona. Oke, silakan. Ana Ustaz. Ya. Oke, tafadhal. Imrona. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Oke. Mabni. Kenapa dia mabni? Imron ini keluarga Imron. Iya, Pak nama Imron. nama nama orang. Oke. Nama ini nama Indonesia atau nama yang dipakai orang Arab? Orang Arab dan sebagian orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia ya. Oke. Yang Iya. benar adalah dipakai Arab. Berarti dia bukan Ajami. Iya. Nah, dia Ajami ya. Dia Arabi. Oke. Berarti dia Imranu itu dia mohon maaf kurang tepat. Nah, bukan mabni, tapi dia Oh, iya mu'rab. 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 Iya, mu'rab. Berarti dia bisa mu'rab bil harokat atau bil huruf? Bil Imran harokat. bil harokat benar, masya Allah. Mu'rab bil harokat. Imranu, Imrona. Nah, Nah, Imranu, Imrona. Perubahannya cuma dua ya, doma dengan fathah. Imranu, Im- Imron. Nah, Ali Imron. Makanya di situ kalau kita lihat baca Arabnya ya, ini kan bahasa Indonesianya. Ali Imrona. Loh, Imrona kan di situ. Nah, tulisan Iya, oke iya ya. Ustaz. Iya, Ali Imrona. Jadi dia nama Arab, dipakai di Arab sana, Imron, ya. Indonesia bilang Imran karena ro tidak bisa ya, jadinya ra. Oke, Iya. Pak Im ya. Oke. Kemudian di berikutnya ya. Syukron Ustaz. Afwan. Oke, An-Nisa'u. Ana ya Ustaz. Tafadhali silakan An-Nisa'u. Saya baca sampai akhir ya. An-Nisa'u. Oke, para wanita. Saya artikan juga para wanita. Oke, silakan. Mabni atau mu'rab? Mabanitan. Mabni. An-Nisa'u loh, para wanita. An-Nisa'u. Apakah dia kata ganti? Apakah dia kata ganti? Apakah dia kata tunjuk? Apakah dia kata syarat? Apakah dia kata bilangan? 11 sampai 19, apakah dia ismul fi'li? Jadi dimasukkan ke delapan itu. Kalau tidak masuk di situ berarti sampingnya. Bukan mabni, tapi silakan jawab. Mu'rab. Oke. Mu'rabnya bil harokat atau bil huruf? Harokat yang berubah atau hurufnya yang berubah? An-nisa'u asal katanya. Bil huruf tas.
Bil huruf. Berarti kalau berhuruf berarti dia apakah dia bentuk dua? Musanna? Apakah dia jamak muzakkar salim? Berarti dia bukan mu'rab bil huruf tapi mu'rab bil Rokat. bil harokat. An-nisa'u bisa berubah menjadi an-nisa'a dengan an-nisa'i. Nah, itu ya. An-nisa'u mu'rab bil harokat. Ya, Rokat. huruf. Kalau mu'rab itu kan ada dua, harokat dengan huruf. Kalau huruf itu cuma dua, musanna bentuk dua. Nah, bentuk dua, kitabani dua buah buku. Nah, atau para laki-laki muslim. Ya, jamak una dan ina. Muslimuna, mu'minuna, ya itu. Kemudian talibuna, mudarrisuna dan seterusnya. Nah, itu baru mu'rab bil. Adapun sisanya itu pasti dia mu'rab bil harokat, tanda baca saja. Oke. Nah, Ustaz. Oke, syukran. Oke, kemudian kita masuk, saya cari lagi, saya langkah-langkahi. Nah, surah Maryam. Oke. Oke. Al-Mu'minuna, surah Al-Mu'minuna. Oke, silakan dijawab. Silakan. Nah, ya Ustaz. Nah, satu orang dulu, yang pertama dulu. Oke, silakan. Al-Mu'minuna mabni atau mu'rab? Siapa? Al-Mu'minuna mabni. Saya, Dik. Ya, silakan, tafadhali. Silakan. Saya, Dik. Ya. Mu'rab, Ustaz. Mu'rab bil harokat atau bil huruf? Bil huruf. Oke, bil huruf. Kenapa? Karena berubah al-mu'minuna jadinya al-mu'minina. Dan dia masuk jamak muzakkar salim. Oke. Kemudian dari kata, oke, silakan berikutnya ya. Luqman, surah Luqmanu. Nah, ini sering juga nama apa namanya? Nama di Indonesia pakai kaf tapi ya. Kalau di sini kan pakai qaf. Luqman. Nah, qalqalah ya. Oke, Luqman. Oke, Luqman. Silakan. Jangan terkecoh. Oke, Luqman. Oke, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab, benar, Masya Allah. Mu'rab bil harokat atau bil huruf? Luqman. Seorang bernama Luqman. Saya artikan, seorang bernama Luqman. Bukan dua, Ya. bukan jam. Berarti dia mu'rab bil Harokat. bil Dengan harokat. Nah, oke, Luqman ya. Luqmanu berubah menjadi Luqmana. Oke. Ya, Luqmana. Oke, Masya Allah, mumtaz. Ahsantun. Oke, ahsantum. Oke, kemudian dari kata, oke, Yasin. Yasin. Oke. Mabni atau mu'rab? Silakan dijawab. Silakan. Yang belum. Ayo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa salah. Ya, kita kan belajar dari kesalahan. Apalagi kan kita belajar bahasa. Nah, kapan bisanya kalau kita malu-malu? Oke, ayo semangat. Oke, yang belum. Silakan. Mana Ya. ya Ustaz? Oke, tafadhali. Yasin. Mabni atau mu'rab? Saya kasih clue-nya. Sama dia dengan amin. Mabni. Alhamdulillah. Mabni. Benar. Tidak pernah kita bacakan Yasun. Yasan. Nah, itu. Tidak Karena berubah Ustaz toh, tetap. Tidak berubah ini toh, ya, tetap. mabni tetap. Tidak berubah. Oke ya. Tidak berubah. Oke ya. Masya Allah. Nah, oke. Kemudian. Dari kata. Oke. As-soffat. As-soffatu. As-soffatu. Barisan-barisan. Ayat ke-37. Ayat ke-37. As-soffatu. Silakan dibuka Al-Qurannya. Ini kan bahasa Indonesia. Mungkin bisa dilihat tulisan Arabnya ya. Nama surahnya. As-soffatu. Barisan-barisan. As-soffatu. Oke, saya kasih clue-nya. Supaya semuanya bisa. Al-muslimatu. Nah, kayak begitu. Oke, silakan. Kalau di sini kan as-soffati. Oke, silakan. Tafadhali. As-soffatu. Anak Ustaz. Silakan. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab, Masya Allah. Mumtaz. Mu'rab bil harokat atau bil huruf? Sama dengan Bil harokat. bil harokat, benar. Asal katanya as-soffatu berubah menjadi as-soffati ya. Soknya panjang ya.
soalnya panjang, as-soffatu. As-soffatu. Ya. Kemudian dari ayat surah Muhammadun. Surah Muhammadun. Nah, ini tadi ada contohnya ini. Muhammadun, ayo. Kasih yang mudah. Muhammadun. Muhammad. Muhammadun. Ustaz? Tafadhali, silakan. Mabni atau mu'rab? Mabni. Apakah dia kata tunjuk? Muhammad ini nama orang atau Muhammad. Muhammadun. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah dia kata tunjuk? Apa dia kata sambung? Tidak masalah. Berarti dia selainnya. Nah, kurang tepat tadi. Silakan. Berarti bisa diralat, direvisi. Dia bukan. Dia Mufrad. mu'rab. Mu'rab. Benar. Bentuk satu. Dia mu'rab. Kalau kita lu susah bilang mu'rab, bilang saja berubah. Berubah. Mu'rab. Ustaz. Berubah harokatnya. Muhammad. Huruf. Berubah hurufnya berarti dalnya hilang loh. Muhammad. Afan. Ya. Harokat. Harokat. Muhammadun, Muhammadan, dan Afan. Muhammad. Ya, enggak apa-apa. La basa, maafi muskilah. Tidak ada masalah. Enggak basah ya, tidak apa-apa. Maafi muskilah. Jadi Muhammadun itu mu'rab bil harokat. Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Ya. Masyaallah. Sekarang berikutnya. Qaf. Qaf. Silakan. Qaf, silakan. Ana Ustaz. Ana, Tadi Ustaz. salah. Qaf, Tidak silakan. berubah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Masya Allah. Sudah cukup sampai situ saja. Dia sama dengan Qaf. Masya Allah. Mudah ya. Sekarang dari kata al-jumu'atu. Al-jumu'atu, hari Jumat. Al-jumu'atu. Indonesia kan bilang Jumat. Al-Jumu'atu. Kalau kita ingat tadi sama jawabannya. Saya sudah kasih clue-nya. Mu'rab. Mu'rab bil Mufrad. Harokat. bukan mufrad. Mu'rab. Mu'rab. Mu'rab bil harokat atau bil huruf? Bil harakat. Bil harokat. Harokat. Al-jumu'ata dengan al-jumu'ati bisa berubah dia. hari Jumat. Sekarang dari kata apa? Nuhun, surah Nuh. 71 ayat 71. Mu'rab, Ustaz. Mabni. Mabni. Nuhun tanwin. Nuhin. Mabni. Dia Mabni. dia apakah tidak berubah? Mabni Pak Ustaz. Iya. Kurang tepat. Ananda ya. Dia Nuhun Mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Mu'rab bil ya. Karena dia berubah. Mu'rab bil harokat. Berdomatain. Jadinya Nuhun. Nuhin. Berarti dia harokat atau huruf? Bil harokat. Harokat. Masya Allah. Kemudian An-nazi'atu. Silakan. An-nazi'atu. Mu'rab bil Mufrad. mu'rab bil Harokat. hati. Masya Allah ya. Kemudian dari kata apa ini? Al-qarya, al-aslu. Al-filu. Al-filu, gajah. Gajah. Al-filu. Mu'rab. Mu'rab bil mu'rab bil Bil harokat. harokat. Al-filu, al-fila dengan al-fili. Makanya di dalam ayatnya Harakat ya. al-fili. Tadi Ustaz. Bisa ditahu kalau tidak itu artinya kapan, Di? Mungkin bisa dilihatnya terjemahannya. Ini kan tidak ada terjemahan. Ada terjemahannya ya?
Ya Iya, aja. misalnya Jaga. kayak kalau enggak ada anunya clue-nya, misalnya kalau binatang bisa berubah itu harokatnya. Kalau binatang tidak berubah harokatnya. Alfilu, kecuali kalau dia bentuk dua ya. Contohnya kalau dua alfila, tapi kan tidak ada ayat alfila. Berarti itu kalau mabni itu saja yang Ada. jelas Ustaz Dik, kalau bukan isim di Iya, mabni. kalau mabni itu isim yang tadi yang kita bahas tadi ada 8 toh. Secara garis besar Iya. ada yang 9 nama-nama di Indonesia. Kalau Berarti dia itu semua mabni Ustaz Dik, kalau isim di Enggak semua isim mabni. Tapi nama orang ada tadi Tidak nama orang. semua. Iya, tidak Tidak semua. semua. Makanya kita bisa ada isim mu'rab, ada isim mabni. Mabni. Begini caranya. Kalau selain dari 8 tadi, kata tunjuk, kata ganti, berarti semuanya mu'rab. Maka semuanya contoh ya, babun. Babun ini kan pintu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya, ya kita ingat saja babun. Oh, apakah dia temannya ismu domir, kata ganti, temannya kata tunjuk, temannya kata Bukan. ini, 8 itu kalau tidak ada berarti dia mu'rab. Nah, Oh, sekarang berarti kita dia mu'rab. Coba. Iya, jadi ada banyak cara kita mau tahu ya, apakah dari segi artinya, dari segi yang tadi 8, kita masukkan ke 8 itu, tidak ada salah satunya, ya berarti dia di luar. Mu'rab. Iya. Nah, kalau dia mu'rab, mu'rab itu kalau harokat, selain yang huruf itu cuma 2 ya, yang dalam bentuk 2 dan dalam bentuk jamak muzakkar salim. Saya ulang, dalam bentuk 2 dan jamak muzakkar salim. Oke, coba kita buka surah Rahman. Surah Rahman. 5. Oke. Nah, silakan yang baca. Siapa yang mau baca dari ayat 1 sampai ayat 5? Saya. Silakan. Fadli. Oke. Dihafal nggak? Dihafal atau mau dibaca? Ayat 1 sampai 5 biasanya dihafal sama anak-anak kecil ya. Oke, silakan. A'udzu bismillahirrahmanirrahim sampai ayat 5 ya. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Oke, Masya Allah, syukran ya. Syukran, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk bismillah, coba saya tanya. Ananda dengan ummunya ya, ummuha. Oke, suratu. Mabni atau mu'rab? Suratu. Ada tulisannya, ada di mushafnya ya, suratu. Belum ada yang ada di sini. Suratu, mabni atau mu'rab? Oke, sama dengan Al-Fatihah itu dia. Kasih clue-nya. Sama dengan Al-Fatihah. Mu'rab. Mu'rab. Bil harokat atau bil huruf? Bil Bil harokat. Harokat. Bil harokat. Suratu bisa berarti berubah menjadi surati dengan surata. Oke, Berarti kemudian surat. nah itu Ar-Rahmani. Ar-Rahmani nama surahnya ya. Surah Ar-Rahmani. Oke. Asal katanya Ar-Rahmanu. Berarti dia apa? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Bil Bil huruf. bil Harokat. Ya, bil harokat. Bil harokat. Baca. Ini berharokat. Oke. Masih umumnya ya dengan Ananda. Ananda siapa namanya? Mas Ruki? Nur Aziza. Nur Aziza. Oke, Nur Aziza. Apa artinya? Tahu Anda artinya? Nur itu cahaya. Ada namanya surah Nur, cahaya. Aziz itu maha mulia. Nah, kalau perempuan Aziza. Jadi ada nama-nama Allah yang bisa dipakai sebagai nama manusia dan ada nama Allah tidak boleh dipakai nama manusia. Harus ada temannya. Contohnya Aziz itu boleh dipakai, tapi harus ditambahkan Abdul Aziz. Nah, itu. Yang tidak boleh itu contohnya yang Rahman. Nah, tidak boleh bilang Rahman saja, tapi bilang Abdul Rahman. Tidak boleh kalau ada teman namanya Rahman, yang dipanggil Rahman, tambahkan Abdu atau Muhammad. Muhammad Rahman atau Abdul Rahman. Beda kalau Rahim, Rahim boleh. Rahim, Aziz, nah boleh ya. Aziz boleh, ya Aziz. Ya Pak Aziz. Nah, Aziza kalau perempuan. Ya, jadi cahaya apa? Cahaya kemuliaan, Aziza ya. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Oke. Sekarang kita masuk bismillah. Tausnya karena tidak ada tulisannya taus, bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini huruf jar. Ini huruf jar. Pernahkah berubah menjadi ba dengan bu? Berarti dia mabni atau mu'rab? Tidak. Mabni. 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 Wah, selalu bi ya. Oke, ismi. Mabni atau mu'rab? Ismi. Mu'rab. Mu'rab. Mu'rab bil Mu'rab. mu'rab bil Bil harokat. Bukan bil huruf. Judulnya tadi apa? Al-ismu bin nadhari ila al-bina kan? Mu'rab ya. Al-ismi. Ismi. Oke. Ismi. Ismi, ismu, Ismu. Isma di sini, itu nama ya. Ada ismi, ada isma, ada ismu. Oke, ada. Oke, kemudian Allahi lafzul jalalah. Allahi lafzul jalalah mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Di dalam ayatul kursi coba kita baca. Allahu la ilaha illa Mu'rab. Mu'rab. Bil huruf. Allah. Harakatkah? Mu'rab harokat. Harokatnya. Oke, jadi lafaz Allah itu mu'rab bil harokat. Lafzul jalalah. Nah, di Allah. Oke, sama ini jawabannya. Ar-Rahmani dengan Ar-Rahimi. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Bil Mu'rab harokat. Bil harokat. Ya. Ar-Rahimi, Ar-Rahimah. Harokat. Harokat. Oke, sekarang ayat 1 kita langkahi karena sudah terjawab. Ayat 2. Allama ini fiil ya, kita langkahi. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Ayat 2 Al-Qur'ana. Al-Qur'ana ini Mu'rab. Mu'rab. Bil harokat. Bil harokat atau bil Harakat. Ini huruf. kadang jadi Al-Qur'anul Karim kan biasa Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Jadi di fathah karena jadi objek. Nah, karena jadi objek. Tadi kan yang fathah itu jadi objek Al-Qur'an. Apa masuk huruf jar jadi kasr. Oke. Khalaqa itu fiil. Oke, al-insana ayat 3. Mabni atau Mu'rab. Mu'rab. Mu'rab harakat. mu'rab bil Bil harokat. harakat. Al-insanu al-insana Al-insan. ni. Nah, Al-insan. kalau ada alnya, tidak boleh tanwin kan? Masih ingat? Oke, al-insanu, al-insana, al-insani. Oke. Kemudian allama ayat ayat apa ya? Hu. Allamal bayan. Allamahu. Hu itu kembali kepada huwa. Bayan. Hu kembali Mabni. Bil harokat. Mabni. Mabni. Benar. Ada yang jawab tadi. Mabni apa dia? Iya, mabni. Pilihannya kata ganti, kata tunjuk atau kata sambung? Domir. Kata ganti, Ustaz. Kata ganti. Ganti nih. Ya. Yang di belakang. Masya Allah, masih ingat ya? Ganti. Namanya kata ganti ismud domir yang di belakang. Allamahu. Hu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bayana. Mabni atau mu'rab? Bayan. Mu'rab. Mu'rab. Mu'rab bil harokat. Al-bayan. Harakat. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Oke, sekarang Asy-Syamsu dengan Al-Qamaru. Matahari dan bulan. Asy-Syamsu dan Al-Qamaru dia Mu'rab, Ustaz. Mu'rab bil harokat. Mu'rab bil harokat. mu'rab bil harokat. Makanya ada isra wasyamsi. Syamsu, asyamsi. Nanti bisa as-samsu, as-samsa, as-samsi. Oke, sekarang wa ini artinya dan. Oke, dia pernah nggak berubah menjadi i dengan wu? Mabni. Mabni. Oke, karena dia tidak pernah berubah menjadi wi dengan wu ya. Oke, wa dan. Oke. Oke, kemudian bi sama dengan wa? Mabni. Mabni. Oke, Masya Allah. Husbanin. Husbanin, silakan. Perhitungan. Mu'rab. Karena tanwin. Husbani. Bil harokat. Bil harokat. Jadi husbanun, husbana dan husban. Oke. Begitu caranya ya. Oke. Kemudian kita coba yang kita cari al-mizan Allah tahu kita cari yang dua dulu ya. Oke. Dan jama. Ya, al-habuz raihan fi bayi ayat. Ada ya. Oke. Coba dibaca. Ada lagi yang bisa baca? Kita langkai coba. Oke, enggak ada ya. Oke, coba dibaca dari ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16 kita langkai. Oke, 14 sampai 16. Silakan.
Dibaca, siapa yang mau baca silakan. Yang lain. Kalau di tengah ayat itu kita tahu saja ya, nggak usah basmalah. Berbeda kalau kita di awal surah, itu taus dengan basmalah. Kalau di tengah ayat taus. Bagaimana kalau ada kita bercakap pakai bahasa Indonesia, maka taus lagi. Apakah dikecilkan atau dikeraskan tidak masalah. Jadi contohnya saya lagi bicara, lagi mengajar tahsin, kemudian lagi Quran ya, baca Quran, kemudian ada yang mengganggu atau ada yang mengajak bicara dan itu darurat, ya nanti saya baca ulang lagi, saya baca ta'awuz. Jadi ta'awuz saja sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, silakan dibaca ayat 14 sampai 16. Oke, silakan. Tafadhali, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Mari Wa Jimin. biayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke, tadi agak panjang ya mimnya. Mimma ditutup bibir, nun ketemu ma. Mimma rijim nar. Jadi dia idgham bigunna dua-duanya ya. Jadi ditutup bibir. Oke, silakan saya tanya dulu ya. Yang lainnya semuanya. Karena kita khalaqa itu fiil. Oke, kemudian al insana tadi sudah ya. Mu'rab bil harokat. Oke, min. Temannya wa. Temannya bi. Mabni. Mabni. Al-Dahar. Mabni. Oke, masya Allah. Oke. Huruf. Apa alasannya huruf dia ya? Semua huruf ini, ingat saja, saya tidak tulis karena belum kita belajar huruf. Semua huruf itu dalam bahasa Arab semuanya mabni. Tetap, tidak ada yang berubah. Oke, itu clue-nya, triknya. Salsalin. Oke, silakan. Salsalin ada tanwin berarti Mu'rab. Mu'rab. oke, Murab. Mu'rab bil Harakat. harokat. benar, masya Allah. Salsalin, salsalun dan salsalan. Ya, ya, salsal artinya tanah. Oke, tanah. Oke. K temannya min. Tidak pernah berubah jadi ki dan Mabni. Mabni huruf. Mabni. al-fakhari seperti tembikar. Tanah Mu'rab Murab bil harokat. al-fakhari. Masya Allah. Oke. Wa tadi apa? Wa khalaqal Mabni. 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 Oke, khalaqa fi'il al-janna. Jin. Mu'rab. Murab bil harakat. Bil harakat. Al-jannu al-janni. Kemudian min lagi. Ayo, dua kali min ini. Harakat. Mabni. Oke, kemudian Mabni. dengan narin. Mari jin dengan narin langsung dua. Mu'rab. Mu'rab harakat. Mu'rab bil Harakat. Harakat. Masya Allah. Mu'rab bil harakat. Berarti marijun, marijan, marijin. Marijin. Narin. Oke, sekarang ayat 15. Ayat 16. Fa temannya wa. Mabni. Mabni. Bi temannya min. Mabni. Mabni. Ai bertanya, ismul istifham, pengecualian. Ai, asal katanya ayu, berarti dia Mu'rab. Al-harokat. Oke, Mu'rab masih harokat. asal katanya ayu. Kenapa dia jadi ai? Karena ada huruf jar. Oke, kemudian alai. Oke, yang manakah nikmat? Alai, nikmat. Tuhan yang mana ke? Murab bil harokat. Rabbikum. Nikmat ya. Oke, Robbi. Benar. Robbi, Tuhan. Rabbi mabni. Harokat. Robbi, Robba. Robba ya. Oke. Kemudian dia kembali kepada antuma. Kuma kembali kepada Mabni. Kenapa mabni? Ismul domir, ismul isyarah atau ismul mausul? Ismu domir. Ismul domir. Masya Allah, benar. Ismul domir. Kembali kepada antuma. Ganti ya.
antara jin, manusia dan jin ya, karena ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini 31 kali diulang. Oke, tukadziban ini dia dalam bentuk fiil. Jadi nikmat mana Tuhan manakah wahai manusia dan jin yang kamu dustakan? Kenapa? Karena jin dan manusia atau jin dan manusia yang disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Terakhirnya ya, untuk menyembah kepadaku. Jadi binatang, pohon, benda-benda yang lain itu tidak ada. Yang lainnya cuma jin dan manusia. Adapun malaikat ya sudah beribadah saja. Beribadah saja kepada apa yang diperintahkan Allah, dia turuti. Tidak pernah ingkar dengan perintah Allah. Jadi semua ayat yang di dalam surah Rahman ini bercerita tentang antara dua makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Apakah mereka mensyukuri nikmat Allah atau tidak? Ya. Nah, seperti ini yang pertama kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manusia diciptakan dari tanah kering, sedangkan jin dari nyala api tanpa asap. Ya, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi jangan samakan malaikat dengan jin. Jin itu seperti api ya. Kalau cahaya seperti lampu. Lampu kan tidak ada apinya. Nah, jadi beda ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kuma kembali kepada siapa tadi? Manusia dan jin atau jin dan manusia. Oke ya. Oke, Masya Allah. Biasa. Oke, lanjut lagi bisa langsung di ayat 50. Silakan di ayat 50 bisa moderator ayat 50. Ya, silakan. Ayat 50. Surah Rahman. Saya Pak Ustadz. Silakan. Ayat 50 sampai 51 ya supaya jangan dulu. Oke, sampai 53. Supaya 4 ayat. 50 sampai 53. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihima aynani tajriyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Sadaqallahul adzim. Satu ayat lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, Afwan. Oke, Masya Allah. Nanti diperbaiki nanti ya di pelajaran tasinnya ya. Oke. Fihi. Oke, fi. Dari kata fi, temannya min. Mabni. Oke. Guru. Katanya huma. Mabni. Kenapa mabni? Isim domir. Ganti. Oke. Aina dua mata. Oke, ini ya yang kita dapat. Aina ini dua mata ya. Kalau di sini bukan mata manusia tapi dua mata air. Oke, aina mata air. Masya Allah. Kalau satu nun. Ada nama perempuan biasanya Ainun kan? Sebuah mata. Kalau dua mata, sepasang mata Ainani atau Ainaini. Oke, Mas. Bagus ya. Jadi Ainani apa? Mu'rab bil tanah karena dua. Oke, tajriyani ini dia mengalir ya. Ini karena fiil. Oke, kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kita langkai karena sudah terjawab. Oke. Ke ayat 51. Fi lagi. Diulang lagi. Fi. Saya tidak kasih clue-nya. Fi mabni atau mu'rab? Mabni. Ima. Saya tidak kasih clue-nya. Mabni. Mabni. Kenapa ya mabni? Isim domir. Masalah. Min. Mabni. Min. Ya, kulli. Kulli ini asal katanya kullu. Berarti apa? Mu'rab harokat. Fakihati bil harokat. Oke. Harokat. Murab bil harokat. Oke. Zaujani dua buah pasang atau berpasang-pasangan. Harokat.
Murab. Murab. Mu'rab bil Harakat. harokat. Murab karena bilangan. Bil harokat. Zaujan. Dua Zaujani. berpasang-pasang. Bil huruf. Oke, zaujani. Ini zaujun ini kan berpasang-pasang. Jadi bukan di dalam surga itu pasangan semua. Semua Allah Bisa ciptakan. kalau sauji itu Pak Ustadz kadang dibilang suami Iya, ya, sauji. Kalau zaujun itu pasangan. Nah, kalau zaujun itu Sauji? suami. Kalau perempuan zaujatun. Nah, kalau bilang jangan Ki bilang ini kesalahan juga ya. Saya pernah dengar di pengajian dibilang zauji. Mana Ya, zaujimu? sauji. Ya, Mana begitu Pak Ustadz. Biasa dia bilang sauji saya belum datang. Begitu, itu teman. Ya, Bilang. hati. Mana zaujimu? Nah, jangan pakai zauji. Harusnya. Berarti harus- suamiku berarti jadinya. Oke ya, jadi zaujun. Jadi zaujun itu pasangan sebenarnya secara umum itu zaujun ya. Pasangan, Ya. pasangan-pasangan. Makanya dalam surah An-Naba wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian dalam berpasang-pasangan. Kalau mau diambil itu saja, zaujun itu suami. Ya. Kalau perempuan zaujatun. Nah, kalau bilang suamiku zauji, Zaujani. istriku zaujati. Dan ini berlaku untuk suami istri, bukan suaminya orang atau istrinya orang. Jangan sampai tanya mana zaujimu? Boleh, mana zaujimu? Enggak boleh. Mana suamiku? Kamu. Mana caranya? Ya, nah, enggak boleh. Jadi aina kalau mau pakai mana suamimu pakai bahasa Arab, aina zaujuka. Aina zaujuki. Kan ki untuk laki-laki perempuan kan? Aina zaujuki. Nah, zauji suamiku ya. Oke, jadi hati-hati. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ya, faqihatin zaujan. Ya. Oke, wa bi fihima min kulli. Jadi zauji dengan zaujati itu beda ya. Zauji suamiku, bisa saja ya pasanganku. Dalam Al-Qur'an itu zauji itu bisa artinya pasangan, mau laki-laki atau perempuan secara umum. Tapi kalau umpamanya suami ke istri ke suami ya, zauji berarti suamiku, bukan yang lain. Oke ya. Oke, silakan satu orang lagi sebagai penutup. Silakan dibaca di ayat 54 sampai 54 sampai 55 saja. Oke, 2 ayat saja. Silakan 54 sampai 55. Silakan. Ayo berlomba-lomba. Saya Ustadz, Ana ya Ustadz. 54 55. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Oke, alhamdulillah. Oke, muttaqiina. Orang-orang yang bersandar. Saya ulang ya, orang-orang yang bersandar. Sebelum saya kasih clue keduanya. Mabni atau mu'rab? Mabni. Orang-orang yang bersandar. Oke, saya kasih clue keduanya. Sama dengan mu'minuna. Oke. Murab bil huruf. Murab bil harakat. Bil huruf. Oke. Muslimina, muttaqiuna. Muslimina. Oh iya. Muttaqiuna, muttaqiina. Orang-orang yang bersandar atau mereka bersandar ya di sini terjemahkan. Oke, kemudian ala, temannya min. Mabni. Mabni. Oke, furushin. Saya tidak kasih clue-nya, ada Furusin marfu. Apa? Bil huruf. Bil harokat. Bil harokat. Mu'rab. Bil harokat. Oke. Bato inu. Asal bato inu bisa berubah menjadi bato ina, berarti Murab bil huruf. Harokat. mu'rab bil harakat, bukan huruf. Oke. Ha, kembali kepada hiya. Oke. Mabni. Mabni. Isim Kenapa? domir. Isim domir kembali kepada hiya. Oke. Min. Diulang-ulang terus min. Mabni. Mabni. Oke. Istabrokin. Sutra tebal. Murab bil harokat. Bil harokat. Bil harokat. Oke. Istabrokun, istabrokin, istabrokin. Oke. Wah. Mabni.
Benih. Mabni. Oke. Al-jannataini, dua buah surga. Dua surga. Murab bil huruf. 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 Jannatani. Dua Jannatain, surga. jannat. Jannataini. Makanya ada namanya ya, Nurul Jannah. Cahayanya surga. Jannah. Murab bil huruf ya Ustaz. Ya, Murab bil huruf. dari alif menjadi ya. Kalau katanya jannatani, jannataini. Ya kan? Jannatain. Nah, jannatain, dua buah surga atau dua taman. Oke. Danin. Danin Murab dekat. bil huruf. Murab bil Bil harokat. 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 Berarti bisa berubah menjadi danun atau danan ya. Danian apa katanya ya? Daniun dengan danian. Oke, danin. Oke, alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan? Oke, sebelum kita tutup karena ada kajian tafsir ya. Oke, silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, oke. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, untuk simpulkan kembali bahwasanya kita sudah pelajari mabni dengan mu'rab. Nah, ingat kita tadi bagaimana triknya? Masukkan kalau kita dapat satu kata, isim kata benda bukan fiil ya. Oke, isim kata benda, masukkan kiki 8 itu. Apakah dia kata ganti, kata isim apa? Mausul, ismul isyarah, ismul syart dan lain-lain. Kalau tidak ada berarti dia mu'rab. Oke. Adapun nama-nama di Arab itu semuanya mu'rab ya. Nama-nama di Arab mu'rab. Yang mabni itu nama-nama di luar Arab, yang seperti di Indonesia. Nah, seperti di Indonesia, seperti tadi Satria, Joko, kemudian Prabowo, itu tidak mungkin berubah jadi Prabowi, Prabowo, tidak mungkin. Prabowo tetap Prabowo, ya, tidak mungkin berubah jadi Prabowa, oke ya? Oke, itu. Oke, jadi itu sebagai kesimpulan mabni dengan mu'rab. Insya Allah pekan depan kita masuk ke dalam bentuk nakirah dan ma'rifah. Jadi isim ditinjau dari ketentuannya apakah dia dalam bentuk umum atau khusus. Ya, nanti itu dijelaskan. Masih tetap seputar ini. Jadi dia kembali. Jadi kemarin itu kita bahas satu-satu, nanti kita bahas secara judulnya saja. Oh, yang nakirah ini, yang ma'rifah ini. Seperti saya kasih clue-nya ya supaya semangat pekan depan. Seperti kitabun dengan al-kitab itu beda. Sama terjemahannya sebuah buku tapi beda. Kalau kitabun itu dia nakiroh samar-samar buku tapi tidak buku apa. Tapi kalau al-kitabu itu khusus satu buku saja. Makanya dalam Al-Quran ini saya kasih clue-nya supaya semangat di pekan depan. Zalikal kitabu la raiba fihi. Di situ dia pakai al. Berarti buku yang dimaksud cuma satu. Apa itu? Apa itu Ananda? Nur Aziza? Al-Quran. Kalau ayatnya diubah atau ayatnya berubah jadi begini, zalika kitabun la raiba fihi, maka semua orang bisa menafsir ini. Guru biologi mengatakan pelajaran biologi tidak ada keraguan di dalamnya, bisa saja. Nah, guru geografi, guru umum, guru apa dan lain sebagainya karena di situ bersifat satu umum tapi ya itu bedanya. Nanti insya Allah pekan depan itu yang dipelajari. Ya, oke. Sekira itu saja. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengangkat tangan, menundukkan pandangan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi semuanya. Al-khata'u minni wassawabu minallah. Kesalahan itu datangnya dari Allah, dari saya, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua, menambah kebaikan di bulan Ramadan ini, menambahkan pahala ibadah pada kita di pada hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup doa kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, doa dan perhatian Syukran ikhlas Ustaz. yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Jazakallah khair juga kami ucapkan kepada seluruh hadirin. Ilal liqa. Sampai berjumpa lagi di depan di jam yang sama insyaallah. Oke, Sekian kami menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ilal liqa. Ya, salam. Ilal liqa.